Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman siswa kelas 11 dan 12 yang cerdas, kritis dan bersemangat. Perkenalkan, nama saya Hendriadi, mahasiswa Universitas Terbuka S1 Ilmu Hukum. Hari ini saya merasa sangat bersemangat berada di tengah-tengah kalian, generasi muda yang lahir dan tumbuh di tengah derasnya arus digital. Generasi yang akrab dengan scroll, like, share, dan story bahkan sebelum sarapan pagi. Mari saya tanyakan satu hal. Berapa jam sehari kalian menghabiskan waktu di media sosial? Mungkin jawabannya beragam. Ada yang 1 jam, 3 jam, bahkan lebih. Tapi yang lebih penting bukan berapa lamanya, melainkan apa yang kita lakukan selama itu dan apa dampaknya bagi diri kita dan orang lain. Disinilah pentingnya yang ingin saya angkat pada hari ini, bijak menggunakan media sosial di era digital. Kita hidup di zaman jari lebih cepat dari pikiran, di mana opini tersebar lebih cepat daripada fakta, dan di mana kehidupan nyata sering dibandingkan dengan ilusi yang dibangun di layar ponsel. Oleh karena itu saya hadir bukan untuk melarang, tapi untuk mengajak kita semua berpikir bagaimana menjadi pengguna media sosial yang bijak, etis, kritis, dan bertanggung jawab. Teman-teman, media sosial itu seperti pisau. Jika kita gunakan dengan benar, ia bisa memotong bahan makanan menjadi hidangan lezat. Tapi jika digunakan sembarangan, ia bisa melukai tangan sendiri, bahkan tangan orang lain. Secara objektif, media sosial memberi manfaat luar biasa. Satu, sarana belajar. Kita bisa mengakses kelas daring, tutorial, webinar, bahkan kuliah dari universitas ternama. Wadah ekspresi diri, bakat dalam seni, musik, menulis, bahkan komedi bisa dikenal luas. Ia juga menjadi alat perubahan sosial seperti di Palembang. Misalnya, mahasiswa memanfaatkan media sosial untuk mengkampanyekan isu lingkungan, membantu korban bencana, dan memobilisasi donasi. Bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk kontribusi nyata seperti tercantum dalam sumber jurnal IAPA tahun 2023. Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak bijak membawa risiko serius, terutama bagi remaja seusia kalian. Sebuah penelitian berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja mengungkapkan bahwa remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial memiliki risiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami cemas, depresi, dan gangguan tidur. Mengapa? Karena mereka terus-menerus membandingkan diri dengan kehidupan sempurna yang diimpikan orang lain. Padahal itu hanyalah highlight, bukan realita. Sebagai calon warga negara yang melek hukum, kita harus sadar ruang digital bukanlah zona bebas aturan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo terus mengkampanyekan jaga etika di ruang digital. Artinya apa? Jangan sebar ujian kebencian berbasis sara, agama, atau suku. Hormati privasi hak orang lain. Jangan unggah foto tanpa izin. Hindari cyberbullying, komentar iseng, karena bisa melukai lebih dari pukulan fisik. Ingat, setiap unggahan bisa dilacak. Di Indonesia, hoax dan ujaran kebencian bisa dikenai pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara. Kita mungkin merasa hanya bercanda, tapi dampaknya bisa merusak reputasi bahkan masa depan. Di era banjir informasi, kemampuan memverifikasi fakta adalah keterampilan wajib. Menurut Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, 70% hoax yang beredar di Indonesia ditujukan untuk memecah belah masyarakat melalui
itu agama, politik, atau kesehatan. Dan ironisnya, banyak remaja justru jadi penyebar pertama hanya karena terlihat menarik atau membuat emosi. Padahal melawan hoax itu mudah. Bagaimana caranya? Cek sumber. Apakah berasal dari media resmi atau akun anonim? Gunakan situs pengecekan fakta seperti turnbackhoax.id, cekfakta.com, atau laman Lentera Literasi Mafindo. Tahan jempol, jangan langsung forward sebelum memastikan kebenarannya. Dengan begini, kita tidak hanya melindungi diri, tapi juga menjaga persatuan bangsa. 4. Jadikan media sosial sebagai panggung kebaikan. Terakhir, saya ingin mengajak kalian semua untuk mengubah mindset. Media sosial bukan hanya tampil untuk dilihat, tapi tempat untuk memberi nilai. Bayangkan jika setiap akun di antara kita memposting tips belajar efektif, membagikan kisah inspiratif di lingkungan sekitar, mengedukasi teman tentang literasi keuangan atau kesehatan mental, atau sekedar menyebarkan konten positif yang membuat hari seseorang jadi lebih baik. Maka dunia maya yang penuh kebisingan ini bisa tumbuh jadi teman digital yang penuh manfaat. Ingat, kamu punya kekuatan. Setiap unggahanmu adalah cermin nilai, kepribadian, dan pengaruhmu di dunia. Gunakan kekuatan itu dengan baik. Teman-teman yang saya banggakan, kita tidak perlu menghentikan arus digital. Dan memang tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah belajar berenang di tengah arus itu bukan tenggelam. Bukan pula melawannya secara membabi buta. Menjadi pengguna sosial yang bijak bukan berarti berhenti bersenang-senang, tapi berarti memilih konten yang membangun, menahan. Mari kita jadikan dunia maya bukan tempat untuk pamer, untuk saling menjatuhkan, tapi ruang belajar, tumbuh, dan saling menguatkan. Mulai hari ini, sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, tanyalah pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini benar? Apakah ini baik? Jika jawabannya untuk ketiganya, baru tekan post. Terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu guru, serta rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua menjadi generasi digital yang cerdas, kritis, dan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.